Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru PAI dimanapun berada, kali ini kita memasuki semester genap. Tentunya di awal semester genap tahun ajaran 2020-2021 ini kita ada kewajiban yaitu update EMIS PAI. Seperti kita ketahui bersama, selain kita harus update siaga, kita juga harus update EMIS PAI. Karena bagi yang setiap semester itu tidak update EMIS PAI, maka tidak akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Kementerian Agama. Oleh karena itu, mari bagi yang belum update, kita segera update EMIS PAI. Bagaimana caranya? Caranya seperti biasa, kita tinggal ketik EMIS PAI di Google. Kemudian setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini dan kita pilih login. Kemudian bagi yang mungkin sebagian besar Bapak Ibu guru semua ketika login muncul tulisan seperti ini, tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung. Solusinya cukup di bagian atas tulisan out ya. Ini tulisan out itu dihapus. Jadi cukup sampai login kemudian garis miring. Untuk AUTH-nya yang ini ya, itu silakan dihapus kemudian tekan enter. Nanti insya Allah akan bisa login. Kemudian kita login di bagian kanan atas. Setelah itu kita nanti diminta untuk memasukkan nomor NIK ya. Kemudian diminta untuk memasukkan password. Kalian Bapak Ibu guru pastikan untuk ini pilihannya adalah GPAI atau WASPAI ya, bukan yang login sekolah. Kemudian untuk passwordnya itu adalah yang bawaan dari Kemenak itu 123 123 123. Tuh, tapi bagi yang kemarin-kemarin sudah pernah mengganti password ya passwordnya sesuai yang diganti kemarin itu. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, tampilannya di sebelah kiri itu ada profil, kemudian ada pendidikan, kepegawaian dan seterusnya nanti ke bawah ya. Kemudian kita teliti kembali mulai dari atas yaitu dari profil. Nanti di profil nanti akan ada foto, kemudian ada KTP, data guru, biodata dan rumah. Kita isi satu-satu untuk yang foto. Bagi yang fotonya sudah, ya sudah. Bagi yang belum, kita mengisi foto kita dengan cara klik di browse ini. Setelah itu nanti ikuti perintah selanjutnya. Begitu juga untuk yang KTP. Jadi KTP kita tentunya KTP elektronik ya. Itu nanti bagi yang sudah ya tinggal melanjutkan. Bagi yang belum, klik browse ini, kemudian file KTP-nya nanti dimasukkan sesuai dengan petunjuk yang ada di situ. Kemudian selanjutnya yaitu tentang biodata. Tadi kalau untuk biodata ada NIK, kemudian ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin ya, sampai nanti ke bawah. Itu dicek bagi yang sudah, kalau yang belum juga diisi. Selanjutnya untuk rumah ya, ini rumah ada status rumah, kemudian alamat, RT, RW nanti sampai komplit, kemudian dibawahkan ya, ke bawah. Terus setelah nanti di bawah, kalau dirasa semuanya sudah cukup, sudah betul semua, tinggal klik submit. Jangan lupa di submit agar data kita tersimpan. Kalau tidak di submit nanti tidak akan tersimpan. Kemudian berikutnya, kalau profil sudah, selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan ini ada jenjang, tugas belajar, diklat dan sertifikasi. Kita mulai dari jenjang. Jenjang yang dimaksud adalah pendidikan kita dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3
Seperti itu, kita cek. Kita sudah memasukkan sampai apa. Kalau misalnya sudah sampai S1, kemudian kita melanjutkan kuliah lagi dan mendapatkan ijazah S2, ya kita tambah baru. Ini ya, tambah baru untuk memasukkan ijazah S2. Selanjutnya data baru, ini jenjang pendidikan berarti S2, kemudian diisi kelompok program studinya, nama sekolahnya atau kampusnya, alamat, dan seterusnya ke bawah. Kemudian nanti sampai di bawah sendiri ini ada file pendukung yaitu ijazah S2 kita. Yaitu dengan cara klik browse, kemudian ikuti langkahnya, kemudian disimpan. Nah, setelah nanti disimpan maka ijazahnya akan muncul di sini. Ya, ijazah yang kita upload itu akan muncul di situ. Kalau sudah muncul baru diklik submit. Setelah itu kita selesai untuk mengisi jenjang pendidikan kita. Kemudian untuk tugas belajar. Tugas belajar itu jika kita melakukan kuliah kembali, misalnya dari S1 ke S2 atau dari S2 ke S3, atau mungkin dulunya belum S1 masih SMA, kemudian mau kuliah lagi S1, maka kita masukkan tugas belajarnya. Ya, kita masukkan, diklik tambah ini, kemudian data baru kita tinggal mengisi. Kemudian dikebawahkan lagi nanti ada file pendukung atau sertifikat ketika kita melakukan tugas belajar itu. Caranya sama, yaitu klik browse, kemudian nanti disimpan, kemudian untuk sertifikatnya nanti akan muncul di kotakan ini. Setelah itu di submit. Nah, itu adalah cara mengisi tugas belajar. Bagi yang mungkin tidak melaksanakan tugas belajar, ya sudah, tidak perlu diisi. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan diklat. Ini adalah diklat-diklat yang pernah kita lakukan, diklat apa saja selama menjadi guru. Itu kita masukkan. Kalau kita sudah memasukkan dan ingin menambah lagi, ya klik tanda panah, tanda plus ini ya. Kemudian nanti akan ada data baru, tingkat diklatnya tingkat apa, kemudian penyelenggaranya siapa, terus ke bawah diisi data-datanya. Selanjutnya diisi sertifikat untuk file pendukungnya. Ya, sertifikat diklat kita itu kan biasanya ada sertifikatnya. Itu kita unggah dengan cara browse, kemudian nanti klik simpan dan sertifikat kita akan muncul di sini. Setelah sertifikat muncul, kemudian diklik submit. Itu untuk satu sertifikat. Kalau kita itu yang belum kita masukkan 10 sertifikat, juga 10 kali memasukkan di menu diklat ini. Tuh. Selanjutnya adalah menu sertifikasi. Tentunya ini bagi yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Bagi yang belum mendapatkan sertifikat pendidik, menu sertifikasi diabaikan. Bagi yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik dan belum dimasukkan di MIS-PAI, maka langkahnya adalah klik tombol plus ini. Selanjutnya nanti akan muncul data baru, tahun melakukan sertifikasi, tahun berapa, kemudian status kepesertaannya, dan diisi sampai ke bawah sesuai dengan menu yang ada. Selanjutnya di bawah sendiri nanti ada file pendukung. Ini bisa file pendukungnya adalah sertifikat pendidik yang kita dapat itu. Kita browse seperti biasa ya di sini, kemudian nanti sertifikat pendidiknya akan muncul di sini. Nah, setelah itu kemudian di submit. Jangan lupa setiap selesai melakukan perubahan harus diklik submit agar data kita tersimpan. Selanjutnya itu untuk pendidikan. Sekarang untuk kepegawaian. Untuk kepegawaian nanti ada riwayat dan ada status. Kita mulai dari riwayat dulu. Jadi riwayat kepegawaian kita itu menjadi pegawai di mana saja. Nah, nanti akan kita tambahkan di sini ya, riwayat kepegawaian kita. Ya, mulai dari pangkat golongan, tanggal SK, nomor SK dan seterusnya ke bawah. Kemudian sampai bawah nanti ada file pendukung SK-nya itu.
ya tentu SK pengangkatan kita menjadi pegawai ya. Kalau kita itu PNS ya yang mengangkat, kalau PNS daerah berarti kan SK dari bupati atau wali kota atau gubernur seperti itu. Kalau kita itu sebagai guru tetap yayasan ya, guru swasta ya, maka nanti SK-nya dari yayasan. Itu kita browse, kemudian kita upload. Setelah itu nanti SK akan muncul di kolom ini dan yang terakhir di submit. Itu untuk riwayat kepegawaian. Selanjutnya untuk status kepegawaian ya kita tinggal pilih. Kalau kita itu PNS berarti di sini kita pilih ya, lewat panah ini kita pilih yang PNS. Kalau non PNS ya kita pilih yang non PNS. Kemudian instansi yang mengangkat itu ya macam-macam, nanti ada pilihannya di sini. Ada mungkin satuan pendidikan, ada yayasan, ada kepala daerah dan lain sebagainya. Itu tinggal kita itu posisinya sebagai apa. Selanjutnya diisi NIP dan nomor induk yayasan. NIP itu bagi ASN atau PNS, nomor induk yayasan bagi guru swasta yang ada di yayasan. Setelah itu di submit. Itu untuk mengisi status kepegawaian. Setelah itu selanjutnya adalah penugasan. Penugasan nanti ada tugas utama atau satmingkal, ada tugas tambahan, ada riwayat penugasan. Kita mulai dari tugas utama. Nah, tugas utama ini sudah dimasukkan oleh Kemenak ya di sini. Nanti kita tinggal ngecek. Oke ya, kalau sudah ada itu tinggal cek saja. Kalau sudah betul ya sudah dilewati. Kemudian untuk tugas tambahan itu kalau kita mendapatkan tugas tambahan selain guru agama, maka silakan klik tanda plus ini. Ketika diklik maka nanti ada pilih jenis tugas tambahan. Kita tinggal diberi tambahan apa? Misalnya baca tulis Al-Quran, kemudian qiraat dan lain sebagainya. Kita tinggal mengisikan saja. Oke, setelah itu yang bagian bawah itu ada file pendukungnya, yaitu SK kita sebagai tugas tambahan. Jadi setiap kita diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah kita, maka kita harus meminta SK. Karena SK itu nanti untuk kita gunakan di upload di EMIS PAI ini. Kemudian yang terakhir adalah di submit. Itu tugas tambahan untuk satu tugas tambahan. Kalau ada tugas tambahan lagi ya seperti biasa, klik plusnya itu lagi. Kemudian setelah itu ada riwayat penugasan. Nah, ini riwayat penugasan kita itu ditugaskan di mana saja. Ini nanti dimasukkan di riwayat penugasan. Bagi yang ini belum diisi ya diisi dengan tanda plus ini. Diisi nanti akan muncul kotak dialog data baru seperti ini. Ini kita tinggal mengisi saja. Dan nanti yang terakhir dilampiri dengan file pendukung yaitu SK. Setelah SK kita upload lewat browse, kemudian nanti kita submit. Itu adalah tentang penugasan. Kemudian tentang jadwal. Jadwal mengajar itu adalah SKPBM ya. Ini tahun ajaran yang sekarang ini 2020-2021 untuk yang semester genap. Kemudian kita upload jadwal mengajar kita yaitu lewat browse ini. Setelah kita upload jadwal mengajar, kemudian klik submit. Tentunya jadwal mengajar ini adalah SK itu ya, SKPBM, SK pembagian tugas belajar mengajar itu. Yang setiap semester itu diperbaharui oleh Bapak Kepala Sekolah. Bagi yang saat ini masih belum mendapatkan SKPBM, maka silakan segera meminta SKPBM-nya ke Kepala Sekolah untuk diupload di EMIS PAI. Selanjutnya setelah jadwal ada riwayat in passing ya. In passing ini bagi guru-guru non PNS atau non ASN yang sudah mempunyai sertifikat pendidik itu nanti bisa disetarakan dengan
disetarakan jabatannya dengan PNS pada saat itu. Kalau awal 3 berarti kan 3A ya. S1 untuk PNS awal itu 3A. Berarti nanti in passing-nya bagi guru yang non PNS nanti juga disetarakan ke 3A. Itu adalah in passing. Jadi in passing ini hanya berlaku bagi guru non PNS yang sudah sertifikasi. Bagi guru PNS tidak perlu mengisi in passing, bagi guru non PNS yang belum sertifikasi juga diabaikan untuk kolom in passing ini. Bagi yang sudah memenuhi syarat ya nanti tinggal mengisi ini saja. Kemudian tentu yang terakhir nanti ada file pendukung atau SK-nya, namanya SK in passing itu. Setelah kita masukkan kemudian kita submit. Itu adalah tentang in passing. Berikutnya yaitu tentang organisasi. Ini organisasi profesi yang kita ikuti apa. Kalau kita tidak mengikuti apa-apa ya sudah kita biarkan saja. Kalau kita mengikuti ya di sini nanti kita isi mengikuti, kemudian status keaktifan aktif dan seterusnya ke bawah. Setelah itu nanti di submit. Itu terkait organisasi. Berikutnya terkait dengan NRG. Setelah organisasi kan NRG ya. NRG ini adalah nomor registrasi guru. Ini diperuntukkan bagi para guru baik PNS maupun non PNS yang sudah melakukan sertifikasi atau yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi bagi guru yang belum mendapatkan sertifikat pendidik, ini kolom NRG diabaikan saja. Bagi yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik, bisa mengisi kolom NRG ini. Dan nanti diakhiri dengan file pendukung yaitu SK NRG. Ini ya, SK NRG. Caranya seperti biasa, di-browse kemudian diklik submit. Setelah NRG kemudian karya tulis. Kita pernah membuat karya tulis atau tidak? Kalau tidak ya diabaikan saja. Kalau kita pernah membuat karya tulis, kita isi karya tulisnya, jenis karya tulis apa dan seterusnya ke bawah. Kemudian setelah itu selanjutnya ada file pendukung yaitu surat keterangan. Nah, ini surat keterangan bisa dari Bapak Kepala Sekolahnya. Kita browse, kemudian kita masukkan dan jangan lupa di submit. Itu adalah untuk satu karya tulis. Berikutnya tentang penghargaan. Jadi selama kita menjadi guru, kita pernah mendapatkan penghargaan atau tidak. Kalau tidak pernah ya diabaikan saja. Kalau pernah, kita tinggal memasukkan penghargaan apa yang pernah kita dapatkan. Kemudian berikutnya yang bawahnya file pendukung yaitu sertifikat penghargaan itu kita upload. Kemudian jangan lupa yang terakhir di submit. Nah, setelah sampai penghargaan maka kita akan melakukan konfirmasi. Nah, ketika kita mengeklik menu konfirmasi itu maka nanti akan muncul berita acara. Nah, berita acara itu kemudian dicetak. Setelah dicetak, kemudian dimintakan tanda tangan kepala sekolah, kemudian tanda tangan pengawas PAI. Nah, setelah itu maka berita acara yang sudah kita mintakan tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan pengawas PAI itu kita scan kembali, kita jadikan ke PDF dan setelah itu kita upload berita acara. Nah, kita upload berita acaranya, kemudian kita browse ya, caranya di browse, kemudian nanti ketika sudah berhasil maka berita acara nanti akan muncul di ini ya, di kotakan ini yang seperti saya kotak itu. Nah, sampai kalau kita sudah upload berita acara berarti kita sudah selesai untuk update emis. Itu sekilas, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.